Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adhim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita semua segala macam kenikmatan, baik yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Dan alhamdulillah, kesempatan pada pagi hari ini kita bisa manfaatkan untuk kembali melaksanakan kajian pagi, dan salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah DKM Halal Thayyiban sekalian, marilah bersama-sama kita membuka kajian pada pagi hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah Ustadz Samsul Basri berkenan hadir di tengah-tengah kita semua untuk kembali melanjutkan kajian dengan tema parenting Islam. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya nanti ya untuk kita praktikkan gitu. Selanjutnya insya Allah Ustadz sampai pukul 8.50. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk itu saya persilakan kepada Ustadz Samsul Basri untuk menyampaikan kajiannya. Maka Ustadz tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu, serta majelis taklim musholla atau masjid halalan thayyibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan majelis ilmu, keberkahan silaturahmi, keberkahan ukhuwah, Allah memberkahi umur kita semua. Semoga pertambahan usia kita hari ke harinya disertai dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mentakdirkan kebersamaan kita di dunia dalam kebaikan, semoga kita semua dapat berkumpul bersama, berukhuwah, bersilaturahmi, bertetangga di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah pada kajian parenting pada pagi hari ini adalah mengetengahkan tema peran dan tanggung jawab ayah. Peran dan tanggung jawab ayah. Nah, terlebih dahulu kita mengurai makna terkait dengan peran dan tanggung jawab ayah. Kata peran dimaknai sebagai interaksi dan keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan anak. Interaksi yang berarti hubungan dan komunikasi yang baik antara ayah dan anak. Sedangkan keterlibatan ayah, penekanannya adalah pada perhatian akan perkembangan anak, terlihat dekat dengan nyaman dan dapat memahami dan menerima kondisi fisik dan psikis anak. Ya, karena kita dapati di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat mengangkat tentang komunikasi anak dan ayah. Ya, banyak sekali
Di dalam Al-Quran terjadi hiwar, percakapan, dialog antara anak dengan ayahnya. Adapun kemudian makna dari tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang ayah yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seorang ayah memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi. Nah, itu yang disebut dengan tanggung jawab atau mas'uliyah, ya, atau mas'uliyah, tanggung jawab. Dan tentu karena ayah adalah seorang pemimpin dalam satu keluarga atau satu rumah tangga, maka dia akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas orang-orang yang berada dalam kekuasaannya, berada dalam kepemimpinannya, yaitu istri dan juga anak. Dia akan mempertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kedudukan ayah dalam Islam? Nah, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa ayah itu adalah pemimpin dalam satu rumah tangga atau keluarga. Merujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul. Setiap kalian adalah ra'in, yaitu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian mas'ulun, bertanggung jawab atau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya. Wa rajulu, dan para ayah atau para suami ra'in adalah pemimpin ala ahlihi, atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah istri yang berada di sisinya dan amanah anak yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sehingga dari sini kemudian kita artikan ayah adalah kepala keluarga atau pemimpin dalam rumah tangga. Dan karena peran ayah adalah sebuah amanah, sebuah tanggung jawab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-72, ya, inna aradnal amanah 'alas samawati wal ardi wal jibal fa baina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Bahwa ketika amanah ditawarkan kepada tiga makhluk, ya, makhluk yang kuat, makhluk yang besar, kepada langit, kepada gunung, dan kepada bumi, tiga makhluk tersebut menolak untuk mengemban amanah. Menolak untuk mengemban amanah. Bukan karena mereka tidak berkeinginan untuk mendapatkan janji Allah berupa kemuliaan bagi yang mengambil amanah dan menjalankannya, tetapi lebih karena tiga makhluk tersebut khawatir dan takut kalau amanah diambilnya, dipikulnya, dan mereka tidak mampu menjalankannya. Dan karena itulah mereka memilih untuk menolak amanah tersebut. Kenapa mereka menolak? Ya, karena inna aradna, kata Allah, kami menawarkan. Kami menawarkan, diberikan opsi kepada tiga makhluk itu. Mau menerima atau menolak. Ibnu Abbas berkata, tatkala amanah ditawarkan kepada Adam alaihissalam, Adam pun bertanya, wa ma fiha, apa konsekuensi dari amanah itu kalau saya mengambilnya? Ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Adam alaihissalam bertanya kepada Allah tentang konsekuensi amanah itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dan memberitahukan kepada Adam alaihissalam, ya, in ahsanta juzita wa in asa'ta ukibta. Kalau amanah ini kamu ambil dan kamu menjalankan amanah tersebut, kamu akan dimuliakan oleh Allah, diberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat.
Tapi jika amanah itu kamu ambil dan kamu sia-siakan, kamu lalaikan, kamu tinggalkan, maka ukipta, engkau akan dihukum dan disiksa. Maka setelah mengetahui konsekuensinya, Adam alaihissalam mengambil amanah tersebut. Lalu para mufasir mengatakan apa penyebab banyak orang meninggalkan atau melalaikan amanah? Allah mengatakan innahu kana zoluman jahula. Bahwa penyebab banyak orang yang meninggalkan dan melalaikan amanah adalah karena dua hal. Zoluman jahula, yaitu karena kezoliman dan karena kebodohan. Karena kebodohan. Bahwa selain kemudian dua hal ini adalah penyebab seseorang meninggalkan amanah, yaitu karena kezoliman dan kebodohan, juga apabila dia melalaikan dan meninggalkan amanah, maka terjatuhlah dia pada perbuatan kezoliman terhadap orang-orang yang diamanahkan kepadanya dalam kekuasaannya, ketika amanah itu dipersempit maknanya sebagai kepemimpinan, riayah. Demikian pula adalah kebodohan ketika kemudian dia melangkah mengambil amanah lantas kemudian dia tidak menjalankannya. Banyak orang yang kemudian ingin segera menikah dan tidak sabar untuk menikah, tapi ternyata dia tidak siap untuk mengemban peran sebagai suami dan peran sebagai ayah nantinya. Maka perbuatannya adalah sebenarnya menyebabkan dia terjatuh pada kezoliman. Ya, kezoliman dan keburukan atas dirinya sendiri. Ya, keburukan atas dirinya sendiri. Maka di dalam surat Al-Isra, ya, kita lihat di sini. Misalnya firman Allah di dalam surah Al-Isra. Coba kita lihat di ayat yang ke-15. Di dalam ayat ini Allah bilang man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Jadi siapa yang mengikuti petunjuk, yaitu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan haknya Allah, kemudian haknya manusia yang ada di sekitarnya, dia jalankan amanah sesuai dengan tuntutan yang digariskan di dalam syariat, fa innama yahtadi li nafsi. Maka sebenarnya orang tersebut dengan menjalankan amanah itu, dia telah membawa dirinya kepada keselamatan. Dia telah membukakan jalan untuk dirinya sendiri kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Sebaliknya, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Tapi siapa yang berpaling daripada petunjuk, dia tidak menjalankan amanah ya dengan sebaik-baiknya, maka sejatinya dia sedang membinasakan, menjerumuskan dirinya sendiri. Ya, dia sedang menjerumuskan dirinya sendiri. Nah, karena itulah kemudian ketika kita menyadari bahwa ini adalah peran penting untuk kita eh, menjadi ayah atau menjadi suami, maka karena itu al ilmu qabla qaulin wa amalin. Harus kita memahami dan mengilmui terlebih dahulu sehingga peran ini benar-benar kita siap menjalaninya gitu. Nah, karena itulah hendaknya ilmu itu mengawali setiap tindakan-tindakan kita, mengawali setiap pilihan-pilihan kita, mengawali setiap ucapan dan mengawali setiap perbuatan. Ya, ketika kita menjadi ayah, kita harus mengetahui dan mengilmui peran dan tanggung jawab ayah itu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya, kalau kita katakan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, sebab memang di dalam Al-Quran, di surah At-Taubah, ya di surat At-Taubah di ayat yang ke-105, kita memang dituntut di dalam Islam ini untuk berbuat yang itkon, berbuat yang terbaik, ya untuk siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, di hadapan orang-orang yang beriman. Allah mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi memang kita harus berbuat yang terbaik sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang diridhoi oleh kaum mukminin. Jangan sampai terjatuh pada kezaliman sebagaimana banyak kejadian-kejadian hari ini kita saksikan di berbagai media-media diberitakan seorang ayah yang kemudian menelantarkan anaknya, tidak menafkahi anak-anaknya, seorang ayah yang kemudian dia
mencederai istrinya, melukai, menzolimi istrinya, membakar istrinya, dan seterusnya. Banyak kejadian-kejadian. Maka disinilah kemudian kita harus memahami bagaimana Islam memberikan kedudukan yang tinggi pada ayah itu adalah sebagai pemimpin, namun dia pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas peran kepemimpinannya itu. Apakah dia jalankan atau tidak? Jika dia jalankan, maka dia akan mendapatkan balasan dan kemuliaan besar di sisi Allah. Namun jika dia lalaikan, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, karena itulah kemudian kita perlu memahami dan mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab ayah dalam pembentukan keluarga. Ya, bagaimana peran dan tanggung jawab ayah dalam pembentukan keluarga. Nah, tentu ketika kita yang berstatus belum menikah dan akan menjadi calon suami, atau yang sudah menikah dan berstatus akan menjadi calon ayah, atau bahkan kemudian yang sudah memiliki anak. Nah, ini bagaimana perannya untuk mempersiapkan bagi yang sudah punya anak, mempersiapkan anaknya menjadi calon ayah yang unggul di masa depannya, dan bagi yang akan memiliki anak, melayakkan dan memantaskan diri sebagai calon ayah, dan yang belum menikah memantaskan diri, melayakkan diri sebagai calon suami dan calon ayah di masa depan. Ya, karena itulah Allah mengatakan di dalam surah Al-Isra, mohon maaf, di dalam surat Al-Hasyr, ayat 18, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang akan dipersiapkan dengan persiapan terbaik untuk masa depan. Dan masa depan di situ sebagaimana penjelasan para mufassir, tidak hanya bermakna masa depan di akhirat, tapi juga bermakna masa depan di dunia. Kita persiapkan. Kita akan bakal menjadi calon suami. Kita bakal menjadi calon ayah. Atau kita bakal menjadi orang tua yang mempersiapkan anak-anak sebagai calon suami, calon ayah di masa depannya. Kata Imam Al-Ghazali, ya, didiklah anakmu untuk hidup di zamannya. Ya, didiklah anakmu untuk hidup di zamannya. Bahkan didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia dilahirkan. Ya, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia dilahirkan. Dengan cara apa? Yaitu dengan kita memilihkan pasangan yang terbaik, yaitu memilihkan calon ibu yang terbaik untuk anak. Dan kita pun mempersiapkan diri dengan memasukkan di tubuh kita ini makanan-makanan yang halal, jauh dari makanan-makanan yang haram. Sebab nutrisi dari makanan yang halal itu kita harapkan menjadi sperma-sperma yang unggul. Dan kita khawatirkan dan takutkan makanan-makanan yang haram itu menjadi sperma-sperma yang tidak berkah. Yang nantinya kita takutkan dan kita khawatirkan lahir generasi-generasi yang buruk, generasi yang rusak, generasi yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, calon ayah sebelum benar-benar menjadi ayah, dia harus mendidik dirinya terlebih dahulu dengan al-ba'ah. Nah, al-ba'ah ini harus menjadi standar bagi setiap lelaki. Orang tua harus mempersiapkan anaknya dengan standar al-ba'ah. Yang akan menikah harus melayakkan dirinya dengan standar al-ba'ah. Dan yang akan menjadi calon ayah pun harus menstandarkan diri dengan al-ba'ah. Sebab Nabi mengatakan, ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Tapi apakah yang dimaksud dengan al-ba'ah? Ya, apakah yang dimaksud dengan al-ba'ah? Nah, yang dimaksudkan dengan al-ba'ah itu adalah kemampuan untuk menjadi imam, kemampuan untuk mengambil peran menafkahi, dan kemampuan untuk sehat secara biologis. Ya, kemampuan untuk sehat secara biologis. Dan ini tentu tidak lepas daripada faktor apa yang dikonsumsi. Ya, faktor apa yang dikonsumsi, faktor apa yang akan dikonsumsikan kepada keluarga nantinya. Nah, penting untuk kemudian kita memperhatikan perkara-perkara yang halal. Misalnya menjadi imam. Ya, itu sangat dikaitkan pula dengan makanan. Kalau kita kaitkan di dalam surat Al-Mu'minun, ya, kita kaitkan dengan surat Al-Mu'minun di ayat 50-an. Coba kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Surah Al-Mu'minun. Kita lihat di ayat yang ke-51.
Di situ Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim." Wahai para rasul, siapa itu para rasul? Para pemimpin. Kulu makanlah oleh kalian minat thayyibat dari makanan-makanan yang baik. Nah, di sini kalau kita buka tafsirnya, makanan yang baik adalah halalan thayyiban. Ya, halal secara zat, halal cara mendapatkan dan thayyib bagi tubuh. Sebab terkadang ada makanan yang mungkin halal, minuman yang mungkin halal tapi tidak baik untuk tubuh kita. Maka kita harus perhatikan makanan bukan hanya kehalalannya tapi juga thayyibnya untuk tubuh. Atau mungkin ada makanan atau minuman yang thayyib tapi ternyata cara mendapatkannya dengan mencuri. Cara mendapatkannya dari uang korupsi, maka sebaiknya itu ditinggalkan sebab itu juga termasuk perkara yang diharamkan. Maka harus diperhatikan dua hal, yaitu halalan dan thayyiban. Baik, maka kulu wahai para rasul makanlah oleh kalian minat thayyibat yang halal dan yang baik dari apa yang Allah rezekikan wa'malu sholihan dan lakukanlah amal soleh. Menariknya kalau kita buka penjelasan para mufassir adalah bahwa ternyata amal soleh itu dikaitkan dengan makanan yang halal dan yang baik. Bahwa ada pengaruh dan korelasi yang sangat kuat dengan sesuatu yang dikonsumsi dari yang halal yang thayyib terhadap kekuatan beramal soleh. Kekuatan beramal soleh. Dan itu berarti adalah bahwa mafhumul mukhalafahnya, kalau seseorang mengkonsumsi sesuatu yang tidak thayyib, ya, yang haram atau mungkin tidak thayyib secara medis misalnya makanan dan minuman itu berdampak pada lemahnya amal soleh. Ya, baik secara fisik ataupun secara ruhiyah, menjadi lemah beramal soleh. Nah, karena itulah kemudian untuk menjalankan peran sebagai pemimpin ini juga sangat ditentukan dengan bagaimana melayakkan dan memantaskan diri. Dan juga salah satu hal pokoknya adalah dengan mengkonsumsi yang halal, yang thayyib. Mampu menafkahi, ya jelas berarti harus tetap bekerja meskipun belum mendapatkan pekerjaan tetap. Tetapi dia harus tetap bekerja. Karena itulah kewajibannya ya untuk mencari nafkah ya. Tidak apa-apa tidak memiliki penghasilan tetap, tetapi tetap berpenghasilan walau mungkin tidak banyak, tetap berpenghasilan dan syukuri. Sebab di antara ciri orang yang bertakwa adalah ar-ridho bil qalil. Ya, ridho dengan apapun pembagian atau pemberian Allah kepadanya dalam kaitannya dengan rezeki. Lalu sehat secara biologis juga tidak bisa dipisahkan dari makanan dan minuman. Ya. Mampu menafkahi juga tidak bisa dipisahkan dari makanan minuman. Kita nafkahi dari sumber yang halal. Jangan dari sumber yang haram. Kalaupun kita menafkahi keluarga dari sesuatu yang haram, dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil penipuan, keluarga, istri dan anak, insya Allah mereka tidak berdosa sebagaimana jumhur ulama menjelaskan. Sebab kewajiban menafkahi adalah kewajiban suami. Sedangkan istri anak mendapatkan nafkah tersebut dari pemberian suami. Maka istri dan anak tidak diminta pertanggungjawaban dari mana suami itu mendapatkannya. Sehingga istri dan anak akan halal mengkonsumsi apa yang diberikan oleh suaminya itu. Hanya saja dikhawatirkan kata para ulama keberkahannya tercabut. Keberkahannya tercabut. Ya. Dan kalau keberkahannya tercabut maka dikhawatirkan makanan bukan menyehatkan malah menyebabkan sejumlah kemudaratan dalam keluarga. Allahu a'lam bishawab. Maka karena itulah kemudian ini adalah peran besar oleh seorang ayah dalam mempersiapkan anak-anaknya sebagai calon ayah di masa depan atau mereka yang akan berubah status menjadi calon suami dan menjadi calon ayah untuk juga melayakkan dan memantaskan diri dengan konsep al-ba'ah. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena itulah kemudian hendaknya kita memilih calon ibu terbaik untuk anak. Ya. Bagi yang belum menikah, bukan sekedar kecantikan yang menjadi prioritas dalam memilih pasangan, tapi pikirkanlah apakah kemudian anak-anak atau keturunan yang lahir dari rahim calon wanita yang akan kita pilih ini adalah sosok yang benar-benar menjadi madrasatul ula bagi anak kita. Karena ibu adalah madrasatul ula.
ya lil walad. Karena ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Maka bukan sekedar kecantikannya secara fisik, tetapi apakah sudah sangat layak dan pantas dari rahimnya nanti lahir generasi yang soleh, generasi yang kuat. Nah, disinilah kemudian kita memilih calon yang terbaik untuk anak kita, calon ibu yang terbaik untuk anak kita nantinya. Demikian pula kita sebagai orang tua, kita nasihati anak kita untuk memilih calon istri yang terbaik. Supaya apa? Lahir cucu kita nanti dari rahim mantu kita adalah cucu yang soleh, yang baik. Karena kita pengen nanti, kita pengen minimal dalam satu anggota keluarga, katakanlah kalau anggota keluarga itu 10 orang, kita pengen ada 1 orang hafiz Quran. Sebagai aset kita, karena kata Nabi, bahwa apabila seseorang itu hafiz Quran, maka yang hafiz ini diberikan oleh Allah keistimewaan bisa menarik 10 orang anggota keluarganya masuk surga. Makanya kita pengen nanti ada program nih. Program apa itu? Program satu rumah tangga, satu hafiz. Nah, makanya kita bukan hanya kemudian kita sebagai laki-laki yang mendapatkan pasangan, lalu kemudian berketurunan, lantas kita tidak mau peduli nanti anak kita mau dapatkan pasangan seperti apa gitu. Jangan. Kita pun harus mengambil peran di dalam memilihkan pasangan terbaik untuk anak-anak kita. Supaya lahir generasi yang baik, ya turun-temurun. Baik, karena itulah kemudian kriteria yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan lahirnya generasi, ya lahirnya generasi yang hebat, lahirnya generasi yang kuat adalah pertama agama, kemudian keturunan, usia, kecantikan, tafarruk, dan cinta berketurunan. Nah, ini harus kita perhatikan. Agamanya sudah tentu harus Islam, ya. Dia adalah seorang muslimah. Keturunannya kita cari dari keluarga yang baik-baik, keluarga yang soleh, ya, keluarga yang baik secara akhlak, dikenal baik oleh masyarakat. Sebab seseorang itu baik apabila kemudian penilaian masyarakat di sekitarnya baik. Ya, karena di antara standar orang itu baik adalah sebagaimana doa Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah bibir kebaikan orang-orang di sekitar. Nah, ketika kemudian banyak orang mengatakan, Masya Allah mereka adalah keluarga yang baik, keluarga yang soleh, maka itu mengisyaratkan semoga dari keluarga yang kita pilih ini adalah dari keluarga, dari rumah tangga yang baik, yang soleh. Ya, karena kalau rumah tangga itu baik, diharapkan keluar dari rumah tangga itu adalah generasi keturunan yang soleh. Maka kita memilih pasangan dari rumah tangga yang baik, yang soleh. Maka di sini penting faktor keturunan. Faktor usia juga sangat menentukan, ya. Faktor usia juga sangat menentukan. Karena Nabi berbangga-bangga dengan umat yang banyak, maka kita cari faktor-faktor usia yang produktif, yang bisa melahirkan banyak anak gitu. Sebab kalau sudah usia 40-an itu pada umumnya sudah agak kesulitan untuk berketurunan. Maka kita cari di bawah dari itu. Semakin muda semakin bagus. Maka di antara ulama ada yang memberitahukan bahwa paling minimal atau paling tidak carilah pasangan itu jaraknya adalah 10 tahun selisihnya dengan suami, dengan pasangannya gitu. Jadi cari calon istri yang usianya paling di bawah 10 tahun gitu. Nah, itu adalah di antara petunjuk ulama. Bukan suatu kewajiban harus dilakukan, tidak. Tapi karena itu mereka menginginkan adalah dari pasangan itu nanti dari faktor usia bisa produktif, ya bisa banyak keturunan. Dan selain itu juga pada umumnya usia-usia muda bisa menyerap banyak ilmu, banyak pengetahuan. Kemudian kecantikan, ya. Kecantikan di sini walaupun bersifat relatif, tetapi yang dimaksudkan dengannya adalah sesuatu yang membuat kita tertarik dengannya, sesuatu yang membuat kita itu senang. Ya, sebab Nabi mengatakan bahwa wanita yang baik itu adalah idza nazarta ilaiha saratska. Kalau kamu melihatnya itu kamu bahagia gitu. Kamu bahagia. Maka itulah kenapa dalam Islam ada syariat untuk nazar, untuk memandang ketika kita dalam proses ta'aruf.
Kenapa? Supaya kemudian coba lihat apa yang membuat kita bahagia dengan perempuan ini. Dengan itulah Allah jadikan sebagai pengikat sehingga pandangan kita itu tidak mudah disihir oleh setan. Sebab setan itu akan menyihir pandangan para lelaki sehingga nanti ada penyakit senior, senang istri orang gitu. Muncul di dalam dirinya pikiran, kenapa ya istri orang lebih cantik dari istri saya? Atau yang parahnya adalah seniman, senang senang istri teman gitu. Kenapa teman saya ini istrinya lebih cantik dari istri saya? Itu berarti matanya sudah terkena sihir. Terkena sihir setan dan itu berbahaya sekali sebab eh, setan menyesatkan manusia dengan cara apa? Merubah cara pandangnya. Ya, merubah cara pandangnya. Yang halal terlihat kurang baik, buruk, sedangkan yang buruk atau yang tidak halal terlihat indah. Nah, akhirnya kemudian dia menyibukkan diri memandang dan melihat wanita yang bukan istrinya. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang mengantarkan kepada jurang-jurang kehancuran. Ya, kami dalam beberapa hari ini sedang menangani kasus perceraian di daerah Jakarta Timur tanpa kami sebutkan namanya. Ya, itu kasus adalah perceraian, tetapi saya tidak menyebutkan lebih lanjut tentang kasus, tapi intinya adalah bahwa si laki-laki ini si laki-laki ini atau si suami ini karena merasa bahwa penampakan istrinya di rumah tidak menyenangkannya, tidak membahagiakannya, maka dia lebih memilih mencari wanita-wanita lain di luar rumah gitu. Terjadilah banyak perzinahan. Sehingga istri kemudian setelah mengetahui itu menuntut, meminta untuk dicerai. Tapi suami nggak mau menceraikan. Nah, lalu kemudian istri tidak kuat karena suami melakukan perbuatan-perbuatan zina. Tapi suami mengatakan, saya berbuat zina karena kamu tidak pernah terlihat indah di mata saya dan seterusnya. Nah ini, ya Masya Allah ya kasus orang awam gitu. Ya, mereka menghukumi sesuatu tidak berdasarkan syariat, tetapi berdasarkan syahwat, hawa nafsu, dan seterusnya. Tapi bagusnya adalah mereka mau menundukkan persoalan mereka dengan petunjuk Qur'ani, petunjuk Islami. Sehingga akhirnya kemudian kami diundang untuk menjadi penengah dalam persoalan mereka. Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana seorang wanita itu dengan kecantikannya adalah jihad untuk menutupi pandangan suami dari sihir-sihir setan laknatullah alaih. Nah, karena itulah sebaiknya kita pun cari wanita, meskipun kecantikan itu relatif, cari hal yang pada wanita ini membuat kita senang gitu, membuat kita bahagia. Sebab terkadang kecantikan mungkin ada pada wajah, mungkin juga tidak pada wajah, tapi pada sifatnya, pada karakternya, pada senyumnya, pada penampilan yang selalu rapi dan berbagai hal lainnya. Sehingga itulah yang kemudian akan menjadi benteng untuk menolak, menahan, menangkis serangan-serangan setan berupa merubah cara pandang atau merubah pandangan dengan menyihir mata-mata para suami. Kemudian yang dimaksudkan dengan tafarruq di sini adalah hendaknya kita upayakan mencari calon ibu, ya calon ibu untuk anak kita nantinya adalah wanita yang tafarruq yang memiliki banyak waktu di rumah, ya. Tidak mesti juga bermakna bahwa dia tidak bekerja di luar. Boleh saja dia bekerja di luar sebab tidak ada larangan untuk bekerja di luar selagi pekerjaan itu sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita dan tidak merusak fitrahnya sebagai wanita, tidak mengapa dan tentu atas izin suami nantinya, tetapi hendaknya fokus utama dia itu adalah di dalam rumahnya gitu. Jangan sampai dia bekerja di luar rumah dan itu yang menjadi fokus dia sehingga tidak banyak di dalam rumah, lebih banyak di luar rumah, menjadi wanita karir misalnya. Dari pagi-pagi dia berangkat, pulang malam hari, langsung tidur, besok berangkat lagi. Tidak ada waktu dia untuk bermusyawarah dengan suaminya terkait dengan urusan urusan keluarga, urusan anak-anak. Dia tidak, ya dia merasa betah saja menitipkan anaknya kepada pembantu sehingga anak ini tumbuh akhlaknya dari akhlak pembantu. Ya, dan seterusnya. Maka carilah calon istri itu yang tafarruk. Tafarruk itu memiliki banyak waktu untuk urusan rumah. Memiliki banyak waktu untuk urusan membersamai anak-anak. Sebab tidak dipungkiri suami ini akan banyak keluar rumah gitu. Maka bayangkan kalau suami aktivitasnya lebih banyak di luar rumah, lalu istri juga sibuk di luar rumah, maka bagaimana keadaan rumah? Bagaimana keadaan anak-anak? Bagaimana banyak hal yang kemudian akan menjadi konflik-konflik di dalam rumah tangga. Maka carilah yang tafarruq. Lalu kemudian yang wadud, yang cinta berketurunan gitu, senang punya anak gitu. Di antara indikasinya adalah perempuan ketika melihat bayi langsung
ekspresinya adalah kebahagiaan, senang, tiba-tiba digendongnya. Nah, itu diantara tanda-tanda indikator bahwa wanita ini suka berketurunan. Tapi kalau seorang wanita melihat bayi dingin-dingin saja, nah ini dikhawatirkan nanti dia tidak suka berketurunan gitu. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana peran dan tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak? Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Di situ Allah berfirman, "Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun." Ya, kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah utus fikum pada kalian ya, rasulan, seorang rasul minkum dari kalangan kalian sendiri. Yatslu alaikum, yang membacakan kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, wa yuallimukumul kitaba wal hikmata, dan mensucikan dan mengajarkan kalian Alkitab, wal hikmah, dan juga hikmah, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, ya apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Nah, dari ayat ini ya kita langsung mengurai saja pelajarannya, bahwa dari ayat ini ada 5 metode penting. Ya, ada 5 metode penting dalam kaitannya dengan pendidikan yang harus diterapkan, dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya demi mempersiapkan anak ini menjadi generasi hebat di masa depannya. Adalah yang pertama, membacakan dan memperdengarkan ayat-ayat Allah kepada anaknya. Ya, membacakan dan memperdengarkan ayat-ayat Allah kepada anaknya. Buatlah program di rumah itu agar anak-anak membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau bisa anak-anak kita membaca Al-Quran 1 juz per hari. Kalau tidak, mungkin setengah juz per hari. Atau tidak beberapa halaman, dan kita kontrol sebagai ayah. Nah, sudah baca Quran hari ini? Ya. Dan itu harus kita lakukan. Ya. Kalau tidak, panggil mereka, bacakan 1 ayat, bacakan 2 ayat, bacakan terjemahannya. Walau hanya mungkin tidak sampai sejam kita lakukan. Dalam kondisi santai, panggil anak-anak, kita bacakan ayat, ya hari ini. Tapi ayatnya berjalan terus nih, mulai dari surat Al-Baqarah misalnya. Kita bacakan, perdengarkan ayat 1 kita bacakan terjemahannya. Kalau kita paham sedikit maknanya atau pelajaran, kita sampaikan. Saya itu cukup, besok lagi gitu. 1 ayat, 2 ayat, tapi kita bacakan dan memperdengarkan ayat-ayat Allah. Dan mereka juga ada tugas untuk membaca Al-Quran walau hanya beberapa halaman. Dan itu kita evaluasi, kita tanya. Setiap hari. Sehingga ini untuk kesibukan bagi ayah yang sibuk di luar. Begitu dia pulang, ya istirahat. Coba dipanggil anak-anaknya, kumpul. Perdengarkan 1 ayat, 2 ayat. Bacakan terjemahannya. Uraikan pelajarannya. Atau tanya, hari ini siapa yang sudah baca Quran? Ada yang belum, kenapa belum baca? Apa kendalanya? Dan seterusnya. Harus kita berikan perhatian. Sebab kita bukan hanya dituntut sebagai ayah membesarkan fisik anak, tapi juga dituntut untuk membesarkan spiritual dan fikriyahnya. Ya, kita juga harus membesarkan spiritual dan fikriyahnya. Yang kedua, memformat penyucian jiwa bagi anak. Ya, memformat penyucian jiwa bagi anak. Ya. Nah, memformat penyucian jiwa bagi anak. Nah, bagaimana cara kita memformat penyucian jiwa bagi anak? Ya, mungkin anak-anak sudah mulai ada takut dengan setan, dengan jin, dengan hantu. Ya, kita mulai meluruskan bahwa rasa takut hanya kepada Allah, dan bahwa setan-setan jin itu lebih takut kepada manusia ketimbang manusia yang takut kepada jin. Kita sampaikan bahwa jin itu adalah makhluk mukallaf juga yang terbebani kewajiban syariat. Kemudian kita mulai tanamkan bahwa kuburan itu bukan tempat yang menakutkan. Sebab hari ini banyak orang, bahkan sampai orang tua, lewat kuburan itu ketakutan gitu. Kalau lewat di sekitar kubur ketakutan, pengen lari. Tidak mau menoleh ke kiri dan ke kanan, lari aja terus. Sudah meninggalkan petunjuk Nabi. Padahal petunjuk Nabi adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Itu ditanya, nggak mau dia mengucapkan salam. Takut ada yang jawab katanya. Makanya lari gitu. Nah ini, kalau ini diajarkan, ini bahaya bagi akidah anak ke depan. Nah, kita format. Kita sucikan jiwanya, kita bersihkan dari keyakinan-keyakinan khurafat yang tidak, yang dapat merusak imannya, akidahnya, dan ketergantungannya kepada Allah.
Nah, mengajarkan makna dan kandungan Al-Quran ya, kita ajarkan makna dan kandungan Al-Quran. Seperti yang saya katakan tadi, bacakan ayat, lalu kemudian kita tahu makna dan kandungan atau pelajaran yang ada pada ayat itu, sampaikan ini pelajaran ayat ini. Lalu kemudian mengajarkan al-hikmah, yaitu mengajarkan sunnah, sunnah-sunnah sehari-hari lah. Mau makan tangan kanan, minum tangan kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, baca doa, mau tidur baca doa. Ya kita dampingi, kita tanya anak sudah baca doa belum sebelum tidur dan seterusnya. Nah kita ajarkan al-hikmah, yaitu sunnah, sunnah untuk dibiasakan, dibudayakan dalam kesehariannya. Lalu kemudian kita menginspirasi anak dengan hal-hal baru, ya. Kita coba ceritakan bagaimana kisah-kisah para nabi dalam Al-Qur'an, ya. Kita berikan inspirasi baru terhadap mereka. Ketika mereka sedang lelah, sedang capek, disuruh-suruh ingatkan ayat la tahzan, jangan bersedih, ya. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Kita berikan inspirasi bahwa membantu orang tua, kan kadang kita suruh tuh. Kita suruh, nak ambil ini, ambil itu. Terkadang ada rasa beratnya. Kita berikan inspirasi bahwa membantu orang tua akan ditolong oleh Allah, akan dicintai oleh Allah, ganjarannya adalah surga. Kita berikan inspirasi kepada dia supaya motivasi dia melakukan sesuatu itu karena Allah, bukan karena duniawi. Duniawi itu contoh, ya nak lakukan ini. Awas ya kalau kamu tidak lakukan, nanti abah tidak akan belikan ini, tidak akan belikan itu. Nah ini kita bangun motivasi dia melakukan sesuatu itu adalah karena dunia, maka siap-siap saja nanti anak kita jadi koruptor, ya, dan seterusnya. Maka motivasi yang kita tanamkan adalah bagaimana dia mau mendapatkan kecintaan Allah, keridhaan Allah dalam setiap ucapannya dan perbuatannya. Itu yang kita tanamkan supaya langgeng dia berbuat kebaikan, bukan karena tendensi dunia dia melakukan kebaikan. Oke. Kemudian peran dan tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak berikutnya adalah di surat Maryam ayat 12 sampai 15. Dan ini bercerita tentang Yahya alaihissalam, dan di mana Yahya di dalam ayat ini adalah usianya sobia. Sobia itu para mufassir mengatakan di bawah 7 tahun. Ya, di bawah 7 tahun. Nah, Allah mengatakan ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Hai Yahya, ambillah Alkitab. Ya, kalau sekarang ya tentu Al-Qur'an gitu. Kalau ketika kepada anak kita katakan ya anak ambil Al-Qur'an gitu. Pegang Al-Qur'an dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma subya, dan kami berikan kepadanya hikmah. Ya, berikan kepada hikmah. Apa itu hikmah? Imam Ibnu Katsir mengatakan hikmah itu adalah ilmu yang melahirkan kesadaran bertauhid. Ilmu yang menggerakkan jiwa untuk memberi manfaat seluas-luasnya kepada manusia. Dan ilmu yang membuat seseorang konsisten dengan kebenaran. Itulah yang disebut dengan ilmu hikmah. Dan Allah sudah memberikan kepada Yahya ilmu hikmah selagi dia masih kanak-kanak. Sobia. Dan mufassir tadi mengatakan ya usianya di bawah 7 tahun. Dan juga rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian, yaitu bersih dari dosa. Dan ia adalah seseorang yang bertakwa dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bukanlah ia seorang orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ya dia dilahirkan, ya pada hari dia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Nah, ini harusnya menjadi visi untuk mencetak anak-anak kita di usianya yang belum mencapai 10 tahun, bagaimana sifat-sifat yang terdapat di dalam ayat ini itu bisa menjadi sifat karakter anak-anak kita. Ya, kita mesti buatkan kurikulumnya, sudah jelas nih tujuan yang akan dicapainya. Ibarat lomba lari, garis finishnya sudah jelas. Apa yang mau dicapai, ya, apa yang mau dicapai dari sejumlah program yang kita jalankan kepada anak-anak kita. Nah, yang mau dicapai adalah beberapa karakter utama, karakter mulia yang terdapat di dalam ayat ini. Apakah bisa diraih dan didapatkan oleh anak kita karakter sifat itu? Bisa, karena Allah angkat kisah Yahya alaihissalam, di mana Allah ketika mengangkat kisah dalam Al-Quran, itu adalah realita, fakta, nyata. Dan ketika kemudian Allah jadikan para nabi sebagai qudwah teladan, artinya
tidak menutup kemungkinan kita mencetak anak-anak kita yang karakternya seperti karakter Yahya alaihissalam di dalam ayat ini. Nah, karena itulah kemudian 7 pencapaian pendidikan pada anak berdasarkan ayat tadi. Yang pertama adalah bagaimana anak kita itu selalu memegang mushaf dan selalu membacanya gitu. Ya, jangan sampai mereka lebih banyak memegang HP daripada memegang mushaf. Jangan sampai mereka lebih banyak menonton daripada membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus menjadi pencapaian kita di dalam mendidik anak. Ada standar yang harus kita lihat nih. Apa anak kita sudah banyak memegang mushaf atau tidak? Ya, tanpa juga kita harus membuat mereka tidak boleh sama sekali memegang HP misalnya. Jangan juga kita terlalu takut sebab arusnya memang demikian. Tetapi bagaimana pengarahan kita yang tepat kepada anak kita? Ya, jangan kita melawan arus gitu. Arusnya memang anak-anak ini memegang HP dengan kondisi sekarang, tapi tinggal bagaimana ada pengontrolan orang tua tidak lepas. Ya, tidak lepas. Ada kawan kami, dia ketika memberikan HP kepada anaknya, setelah anaknya melakukan sesuatu yang sesuai dengan tugasnya, setelah selesai diberikan tasliyah, hiburan dengan pegang HP yang sudah disetting oleh ayahnya, yang bisa dia tonton. Jadi yang dia tonton itu adalah yang di-download oleh ayahnya saja. Baik film-film, kartun-kartun, dan seterusnya yang baik-baik. Nah, udah disetting. 1 jam setelah itu HP-nya akan mati sendiri. Dan dia nggak bisa buka. Begitu dia buka ya ada kode atau kata kunci yang kemudian hanya diketahui oleh ayahnya saja. Dan HP-nya akan mati otomatis ketika sudah lewat 1 jam. Jadi diberikan oleh ayah ini HP, karena kamu sudah menjalankan tugas 1 jam ya. Ya udah, dia main 1 jam, tiba-tiba mati sendiri nanti setelah 1 jam HP tersebut. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Ya untuk saat ini kalau kita melarang sama sekali itu juga, eee, tidak juga terlalu kita katakan tepat dan benar. Sebab memang masanya saat ini adalah zaman yang berbeda dengan zaman kita dahulu. Tinggal bagaimana selanjutnya adalah kita pengontrolan, supaya tidak sampai berlebihan. Karena yang namanya berlebihan, ya pasti tidak bagus akibatnya. Kemudian peka, peduli, dan penyayang pada orang lain. Kita sudah mulai bagaimana dia mulai peka, peduli dengan kakaknya sendiri atau adiknya sendiri, sebelum dengan kawan-kawannya. Kita mulai ajarkan. Mungkin dia akan berkelahi, bertengkar, ya kita jangan melarangnya pada saat itu, tapi katakan, "Ayo sayang kakaknya, ayo sayang adiknya." Nah, dalam kondisi nanti mereka tidak sedang bertengkar, kita panggil dia kumpul di sekitar kita, kita beritahu sebagai adik harus menghormati yang tua, yang kakak harus menyayangi yang adik. Saling berbagi sebab itu dicintai Allah, mengundang ridho Allah, dan seterusnya. Ya. Menjaga kesucian diri dengan tidak melakukan perbuatan dosa. Ya, walaupun mungkin anak-anak usia belum balik, belum berdosa, tapi dia harus tahu bahwa ini adalah perbuatan dosa nih, berbohong perbuatan dosa. Walaupun mereka kalau berbohong tidak berdosa karena belum balik, tapi kita sudah harus ajarkan kepada dia. Berbohong dari orang tua, melawan orang tua itu dosa walaupun mereka belum berdosa. Melaksanakan perintah Allah, kita ajarkan sholat, diajarkan baca Quran, kita suruh sholat walaupun mungkin ya sholatnya masih matanya ke sana kemari, eh, sholat tidak ruku langsung sujud, misalnya nggak apa-apa. Kita sudah harus mulai mengajarkan dan memperkenalkan kepada mereka perintah Allah karena memang juga belum wajib. Ya, kemudian kita ajarkan berbakti pada orang tua, ya disuruh mengambilkan air minum untuk orang tua, kita tes dia, kita uji dia gitu. Ketika dia berberat hati, berberat jiwa untuk mengambilkan minum untuk orang tuanya, nanti pada momennya kita panggil, kita nasihati, sampaikan. Kemudian tidak sombong, tidak durhaka. Baik, waktu kita sudah pukul 8.52, sehingga insya Allah dari apa yang kami sampaikan ini kita cukupkan terkait dengan bagaimana peran dan tanggung jawab ayah ya di dalam Al-Quran. Naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Dan kami kembalikan pada ustaz kita yang memandu acara. Tafadhal. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz atas penyampaiannya. Luar biasa banyak sekali ya manfaat dan mungkin juga tamparan ini buat kita ya sebagai orang tua gitu, khususnya ayah ya, yang memang apa yang kita laksanakan atau apa yang kita jalani untuk mendidik anak-anak kita mungkin masih jauh dari kata sempurna, tetapi ini adalah upaya atau ikhtiar kita untuk mengarah ke hal yang lebih baik gitu. Baik, selanjutnya akan ada diskusi. Bu Jusmaidar sudah raise hand. Mangga Ibu untuk disampaikan pertanyaannya.
Halo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Kang Muklis. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Ustadz, mungkin ini pertanyaan saya lebih banyak bukan mengarah bukan ke pendidikan orang tuanya dulu ya Ustadz. Yang tadi karena ada yang menyinggung terkait dengan hubungan suami istri, jadi saya agak pertanyaannya ke arah situ. Semoga berkenan ya Ustadz. Insyaallah. Ya. Gini Ustadz, tadi disinggung terkait dengan ada istilah senior, ada istilah seniman katanya gitu. Nah ini mungkin saya ingin menyampaikan suatu kasus yang saya pernah dengar, memang mencurahkannya ke saya juga. Sikap seorang suami yang mungkin ini mencari pandangan lain terhadap kalau umumnya kan ke wanita lain ya, misalnya will lah, tapi ini justru penyimpangan gitu. Jadi pengalihan apa yang berawal dari dia memandang istrinya itu sudah tidak menyenangkan hatinya. Dengan kondisi istri tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga pada saat pernikahan selama 3 tahun, kemudian terjadi penyimpangan mencari pasangan lain tetapi bukan dengan wanita lain. Nah, terkait dengan tadi Ustadz sampaikan bahwa seorang suami juga harus menjaga pandangannya, kemudian seorang istri juga harus bisa menyenangkan hati suaminya. Nah, mengenai dengan posisi suami saja dulu Ustadz, jika menemui atau merasakan pandangan terhadap istrinya yang kurang menyenangkan, katakanlah awalnya dia melihat istrinya itu cantik, tapi setelah berjalannya waktu dia melihatnya istrinya kok ya kusam seperti itu. Nah, bagaimana harusnya sikap seorang suami ya dalam posisi gini, ya sebagai wanita juga jangan disalahkan juga gitu loh. Artinya dia harus menyenangkan suami, tapi kemudian mungkin tidak didukung juga oleh suami untuk bisa berhias atau menyenangkan suami. Nah, bagaimana pandangan Ustadz untuk hal ini? Baik, langsung dijawab Ustaz. Baik. Ya, mangga Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kembali pada hukum asal pernikahan itu adalah Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bahwa ayat pernikahan tersebut di surat Ar-Rum ayat 21 diawali dengan perkenalan bahwa pernikahan itu adalah di antara tanda kebesaran Allah. Supaya mereka yang menikah itu sadar bahwa tujuan pernikahan adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang suami dengan menikah semakin dekat dengan Allah, semakin terjauh dari perbuatan-perbuatan haram, khususnya perbuatan yang berkenaan dengan al-fahsya, perbuatan-perbuatan keji seperti zina, selingkuh dan lain sebagainya. Demikian pula seorang wanita dengan menikah, dia harusnya semakin dekat dengan Allah setelah menikah tadi. Sehingga terbebaslah dia dari hal-hal yang terjatuh pada perbuatan al-fahsya. Ya, perbuatan al-fahsya itu adalah perbuatan keji karena didominasi oleh syahwat, ya, dan mendatangkan kemudaratan bagi dirinya dan juga bagi orang lain dan melanggar hak Allah. Itu adalah perbuatan al-fahsya. Dan itu tentu dasarnya jelas di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melakukan 3 hal dan melarang kita dari mengerjakan 3 hal. Dan dari 3 hal yang dilarang oleh Allah adalah Allah melarang kita melakukan perbuatan al-fahsya, perbuatan mungkar, dan perbuatan permusuhan di tengah-tengah manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa setelah pernikahan, ya setelah kita perbaiki, kita tata tujuan awal kita bahwa kita menikah adalah untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, setelah menikah, Allah mengajarkan kita wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Kita harus saling tolong-menolong. Suami harus menolong istri semakin dekat dengan Allah, istri pun harus menolong suami semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah kerucutkan bentuk pertolongan suami istri itu adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian terbaik bagi suaminya dan suami pakaian terbaik bagi istrinya. Nah, kenapa kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan pengibaratan adalah pakaian supaya kita itu merenung dan berpikir apa sih fungsi pakaian? Untuk apa sih pakaian di tubuh kita? Nah, pakaian ini tentu adalah selain untuk keindahan, selain untuk kecantikan, selain untuk kerapian, juga adalah untuk menutupi aurat, juga adalah untuk menutupi aib. Yang berarti bahwa antara laki dan perempuan suami istri ini masing-masing ada aibnya, masing-masing ada kekurangannya. Tetapi disinilah kemudian kekurangan istri, aib pada istri suami adalah pakaian yang menutupi itu, memperbaikinya. Demikian pula kekurangan dan aib pada suaminya, istrilah pakaiannya yang akan memperbaikinya, menutupinya, dan berbagai hal lain yang bisa kita renungkan dari makna pakaian itu. Nah, kemudian bentuk tolong-menolong ini juga adalah masing-masing menjalankan haknya dan kewajibannya. Misalnya, kewajiban terbesar suami dalam kaitannya peran dia sebagai suami bagi istrinya itu dua, kewajiban terbesarnya ya, kewajiban terbesar suami. Pertama, kewajiban dalam kaitannya dengan harta dan kewajibannya dalam kaitannya dengan selain harta. Kewajibannya dalam kaitannya dengan harta ada tiga kewajiban besarnya dalam kaitannya dengan harta. Yang pertama adalah mahar, yang kedua adalah nafkah, yang ketiga adalah suknah. Ya, mahar, kemudian nafkah dan suknah. Suknah itu tempat tinggal. Nah, dalam kaitannya dengan nafkah, nah, yang masuk kategori nafkah ini adalah termasuk nafkah selain untuk urusan perut, selain urusan dapur, selain urusan anak-anak, urusan kebutuhan rumah tangga, juga adalah nafkah untuk kecantikan pasangannya. Harus. Jadi ada nafkah untuk tampilan lahirnya istri. Nah, karena dia harus menolong istrinya untuk selalu tampil indah di matanya, sehingga dia pun juga akan menolong suaminya dengan selalu indah di depan suaminya. Apabila kemudian mereka mengeluarkan biaya demi untuk keindahan dan kecantikan tadi, maka itu adalah jihadnya seorang istri mengeluarkan harta, jihadnya seorang suami mengeluarkan harta untuk istrinya. Kenapa? Sebab kata para ulama, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah dihukumi sesuai dengan tujuan. Kalau kemudian kecantikannya istri dimaksudkan adalah untuk menjaga dan melindungi pandangan suami dari melihat yang haram di luar sana, dari menonton film porno, dari melihat wanita-wanita di luar sana, maka biaya yang dikeluarkan untuk kecantikannya adalah jihad baginya. Ya, semakin dia tampil cantik, semakin bertambah pahalanya. Nah, itu adalah jihad. Dan ini harus saling tolong-menolong. Jangan hanya menuntut istri tampil cantik, tapi nggak dinafkahi untuk kecantikan itu. Nah, itu juga perlu dinafkahi. Itu dalam kaitannya dengan harta. Dan dalam kaitannya dengan selain harta adalah kata Nabi SAW, khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Ya, sebaik-baiknya seorang suami adalah terbaik perangainya kepada istrinya. Terbaik perangainya kepada keluarganya. Itu sebaik-baiknya laki-laki, sebaik-baiknya suami. Sehingga apabila suaminya menjalankan peran ini, maka istri wajib untuk membahagiakan suami dalam tiga hal. Jadi apabila suami menjalankan kewajiban terbesarnya ini, ya, maka istri wajib membahagiakan suami dalam tiga hal. Wajib hukumnya. Yang pertama, membahagiakan pandangan suaminya. Dia wajib membahagiakan pandangan suaminya. Selain tampilan fisiknya yang harus selalu indah di mata suaminya, juga hal-hal yang membahagiakan suami dari kebersihan rumah, keindahan kerapian rumah, keindahan kerapian kamar tidur, pakaian-pakaian tertata di lemari dalam keadaan baik, sehingga pandangan suaminya bahagia. Nah, ini adalah kewajibannya seorang istri. Kalau suaminya menjalankan perannya, maka istri wajib melakukan itu dengan membahagiakan pandangan suami. Yang kedua, wajib membahagiakan pendengaran suaminya. Dia wajib membahagiakan pendengaran suaminya dengan mengucapkan kata-kata yang tidak menohok, tidak menyakiti suami, tidak menyindir suami, tidak merendahkan suami, ya, dan seterusnya. Kemudian wajib membahagiakan farji suami atau kemaluan suami. Dan untuk yang ketiga ini, kata Rasulullah SAW atau petunjuk Nabi,
Sampai seorang istri dalam keadaan mau ibadah saja kepada Allah, khususnya ibadah sunnah, dia harus meminta izin suami jika itu bisa menghalangi apa yang diinginkan suami dari kebahagiaan farjinya. Misalnya, seorang istri pengen puasa sunnah, dia harus sampaikan kepada suaminya terlebih dahulu. Diizinkan nggak dia puasa besok? Kalau diizinkan, boleh dia berpuasa. Tapi kalaupun sedang berpuasa nih, tiba-tiba suami menginginkan dibahagiakan farjinya, wajib dia batalkan puasanya itu. Nah, itu dalam urusan ibadah kepada Allah saja, selagi hukumnya sunnah, maka dia wajib meninggalkannya demi memenuhi kewajibannya, yaitu membahagiakan farji suami. Apalagi kalau yang dia lakukan adalah sekedar memasak, tiba-tiba suaminya pengen dibahagiakan farjinya, maka jangan tunggu masakannya, makanannya selesai dulu, enggak, langsung matikan kompornya, penuhi, kecuali minta ridhonya terlebih dahulu, minta waktu beberapa menit ke depan supaya dituntaskan dan suaminya ridho, nggak ada masalah. Sebab dikhawatirkan jika suaminya meninggalkan istrinya dalam keadaan tidak ridho, ditakutkan adalah malaikat mendoakan laknat kepada wanita tersebut. Itu apabila suami tadi menjalankan kewajibannya, Dan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya, ya, tidak menjalankan dua kewajiban utamanya tadi dalam kaitannya dengan nafkah dan selain nafkah, maka istri khiyar. Istri itu ada khiyar, ada pilihan. Pilihan untuk bersabar, ya, atau pilihan untuk meminta talak atau mengajukan khulu. Itu khiyarnya bagi seorang istri ketika tidak mendapati suaminya menjalankan dua kewajiban utamanya itu. Baik, selebihnya yang terakhir adalah perbanyak doa, dan diantara doa yang dinasihatkan oleh para ulama adalah doa yang diabadikan Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rahimallahu taala menafsirkan ayat tersebut. Kalau ayat itu dibaca oleh seorang istri, lalu dia mengadu kepada Allah tentang perihal buruknya akhlak suami, Allah akan memperbaiki suaminya. Atau jika ayat itu, doa itu dibaca oleh seorang suami dan dia mengadu kepada Allah tentang perihal buruk akhlak istrinya, Allah akan memperbaiki istrinya. Jika doa itu dibaca oleh seorang bujang, maka Allah akan memilihkan untuknya pasangan yang terbaik. Ya. Demikian pula jika dibaca oleh seorang jomblowati, Allah akan datangkan untuknya calon suami yang terbaik. Nah, hendaklah kemudian kita membaca doa tersebut di surat Al-Furqan 74, dan keutamaan umumnya membaca doa itu dan selalu membaca doa itu adalah termasuk ciri-ciri hamba Allah Ar-Rahman. Karena di antara hamba Allah Ar-Rahman itu adalah yang selalu membaca doa itu. Karena ayat-ayat ini termasuk ayat-ayat yang menjadi ciri-ciri hamba Allah Ar-Rahman dari ayat 63 sampai ayat yang ke-74. Itu adalah ciri-ciri hamba Allah Ar-Rahman. Allahu a'lam bishawab. Waktunya sudah cukup, jam 9:06. Saya kembalikan kepada Ustaz kita. Baik, alhamdulillah Ustaz Jazakallah atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Jisma Haidar. Bapak dan Ibu sekalian, rasanya sebenarnya masih banyak tentu pertanyaan yang ingin kita sampaikan, namun karena berhubung waktu yang membatasi, mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui japri WhatsApp ya, nanti akan diteruskan kepada Ustadz untuk dijawab begitu. Masih ada. Baik Ustadz, rasanya kita sudah tiba di penghujung acara. Mohon berkenan untuk seperti biasa memimpin doa bersama ya di akhir kajian kita pada hari ini. Mangga Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tengadahkan tangan kita ke langit. Kita rendahkan diri di hadapan Allah, kita khusyukkan hati dan pikiran. Semoga hajat-hajat kita yang banyak dikabulkan oleh Allah. Keluhan, kesedihan, ketakutan, kecemasan, dan berbagai hal yang menyedihkan hidup kita dihilangkan oleh Allah. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Al-Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya Mu'min, ya Al-Muhaimin, ya Al-Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Ghaffar, ya Razzaq. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghara muhsin wala fadih. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afaf wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma aktsir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana fi ta'atik wa ahsin a'malana waghfir lana wadkhilna jannatak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Allahumma inna arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tamim taghfirana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.